Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan menyampaikan update terbaru P3K 2022 terkait berita besar yang dinantikan 193.954 guru lulus passing grade P3K di bulan depan ya, bulan Agustus 2022. Tetapi Bapak Ibu ya, tetapi jika ini terjadi ya. Jadi kami akan membahas terkait kata-kata ini. Tetapi jika ini terjadi, ini maknanya besar Bapak Ibu ya, terkait dengan nasib 193.954 guru lolos PG di bulan Agustus tahun 2022. Sebelum kita lanjut video ini, alangkah baiknya bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan saja tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan 5 video terbaru dari kami. Baik, tanpa panjang lebar lagi Bapak Ibu ya, kita langsung to the point saja ke informasinya. Jadi di sini kita kembali lagi dulu di tabel seperti ini. Seperti biasa kita cek-cek dulu bahwasanya di sini kita fokus di sini Bapak Ibu ya. Kita fokus di 193.954 guru yang lolos namun tidak dapat formasi. Jadi di sini memang masih tersisa Bapak Ibu ya, 193.954 guru lulus passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi dari 506.252 formasi yang disediakan di tahun 2021. Nah, 193.954 guru yang lolos passing grade inilah yang kita tunggu-tunggu kabar baiknya di bulan Agustus bulan depan Bapak Ibu ya. Tetapi jika hal ini terjadi, nah kira-kira apa hal yang terjadi? Kita coba cek tahap demi tahap Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu tidak gagal paham. Nah di sini Bapak Ibu harus pahami kembali bahwasanya di sini ada dua Bapak Ibu ya, guru yang lolos, peserta yang lolos passing grade tahun 2021 dengan yang belum lulus seleksi 2021 dan peserta baru. Dalam artian di sini ini adalah merupakan pelamar umum. Nah, guru yang lolos passing grade tahun 2021 yaitu THK 2 yang lolos passing grade, kemudian guru honorer negeri yang lolos passing grade, lulusan PPG yang lolos passing grade, dan guru honorer swasta yang lolos passing grade. Itu semuanya masuk dalam kategori 193.954 ya, yang kita tunggu-tunggu nasibnya bagaimana. Karena guru yang sudah lolos PG sebenarnya itu sudah melewati nilai ambang batas yang ditetapkan oleh pemerintah Bapak Ibu ya. Termasuk juga guru honorer swasta, maksudnya seperti itu. Nah, apa yang terjadi di bulan Agustus untuk guru yang lolos passing grade sebanyak 193.954? Tentunya kami punya dasar kuat Bapak Ibu ya, kenapa kami berani membuat konten dengan judul yang sangat sensitif seperti ini. Buktinya adalah ketika Bapak Ibu menonton rakor ya, yang dibawakan langsung materinya oleh Ibu Nunuk. Ibu Nunuk sempat membahas sebuah tabel ya, dan mengharapkan di bulan Juli Agustus 193.954 guru itu bisa terpenuhi ya, terpenuhi maksudnya dalam hal ini terpenuhi formasinya. Nah, buktinya itu ada di lini masa Bapak Ibu ya, ada di lini masa P3K 2022. Nah, kaitannya dengan ini, kaitannya ada di bagian sini, bahwasanya di seleksi P3K guru tahun 2022 itu ada 3 jenis mekanisme Bapak Ibu ya. Ada 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Nah, yang kita fokus dulu adalah yang pertama ini. Nah, berdasarkan formasi yang tersedia di daerah. Jadi nantinya itu akan ada penempatan, langsung penempatan ya, untuk peserta yang lolos passing grade. Penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Jadi peserta yang sudah lolos passing grade di tahun 2021 itu tidak akan menjalani lagi yang namanya seleksi, baik itu seleksi kesesuaian ataupun seleksi tes. Karena yang sudah lolos passing grade intinya itu akan langsung penempatan Bapak Ibu ya, akan langsung penempatan di sekolahnya masing-masing
atau di satuan pendidikan yang masih membutuhkan, dengan catatan berdasarkan formasi yang tersedia di daerah. Artinya ketika ketersediaan formasi itu banyak, alias lebih banyak daripada kuota yang lolos passing grade, maka kemungkinan penempatan lolos passing grade itu akan semakin besar. Seperti itu Bapak Ibu ya. Intinya itu adalah jika masih tersedia formasi. Nah, seperti itu ya, ilustrasi singkatnya seperti itu. Jadi kalau yang peserta lolos passing grade nantinya itu tidak ada lagi seleksi-seleksian. Baik itu seleksi verifikasi tidak ada Bapak Ibu ya, lebih-lebih seleksi tes. Yang ada adalah penempatan. Penempatan di sekolah masing-masing atau di satuan pendidikan yang masih membutuhkan atau masih kekurangan guru. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini kita lihat ya, di sini tabel lini masanya Bapak Ibu ya, di sini. Bapak Ibu coba perhatikan, ini Bu Nunuk kan ya menjelaskan di sini, menjelaskan terkait lini masa ini ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan di bulan Mei itu ada sosialisasi Permenpan RB Bapak Ibu ya. Nah, ini dijelaskan oleh Bu Nunuk ya. Kemudian di bulan Juni sampai awal bulan Juli nantinya itu ada rakor teknis ya, Panselnas bersama pemerintah daerah, dan ini sudah berakhir ya kalau tidak salah ya, atau berakhir besok tanggal 8 Juli. Nah, nantinya berarti ini kan sudah bulan Juli, berarti itu detik-detik terakhir untuk rakor teknis Panselnas bersama pemerintah daerah sesuai dengan surat edaran yang kemarin beredar Bapak Ibu ya, seperti itu kan. Kemudian di sini di antara pertengahan bulan Juli sampai full bulan Agustus, di sini ada lini masa yang tertulis Bapak Ibu ya. Di sini ada lini masa tertulis. Perhatikan ya, coba diperhatikan ya, lini masa tertulis di antara pertengahan bulan Juli sampai full bulan Agustus ya. Kita ambil saja bulan Agustus. Di situ ada lini masa yang tertulis pengangkatan 193.954 guru yang lulus passing grade tahun 2021. Jadi rencana lini masa yang sempat dibahas oleh Kemdikbud bahwasanya di antara bulan Juli sampai full Agustus itu ada titik fokus terkait dengan pemenuhan penempatan kuota formasi untuk 193.954 guru lulus passing grade tahun 2021. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu ya, sekali lagi admin katakan bahwasanya itu semuanya tergantung ya. Itu semuanya tergantung dari usulan formasi dari Pemda. Terbukti di sini judulnya, di sini katakan masih dibutuhkan 55% tambahan usulan formasi dari Pemda. Nah, itu intinya ya. Jika misalkan 55% tambahan usulan formasi dari Pemda itu bisa direalisasikan Pemda, itu maka secara otomatis lini masa ini bisa berjalan dengan lancar. Antara Juli sampai Agustus itu bisa saja terjadi pengangkatan 193.954 guru yang lolos PG, atau minimal mendekati Bapak Ibu ya. Karena mungkin akan ada beberapa mapel yang tidak bisa diangkat secara keseluruhan karena itu istilahnya lebih banyak guru passing grade-nya yang lolos daripada kuota yang tersedia. Contohnya misalkan mapel bahasa Inggris seperti itu ya. Oke, tetapi ketika 55% tambahan usulan formasi dari Pemda ini bisa direalisasikan secepatnya, maka minimal banyak guru lolos PG akan diangkat pada bulan Agustus bulan depan. Seperti itu ya, berdasarkan dasar admin di sini berdasarkan lini masa yang sempat dijelaskan oleh Kemdikbudristek. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi intinya di sini terkait dengan lini masa ini, terkait dengan lini masa ini Bapak Ibu ya, terkait dengan lini masa ini memang masih dibutuhkan 55% tambahan usulan formasi dari Pemda. Jadi intinya adalah Pemda Bapak Ibu ya, intinya adalah usulan formasi dari Pemda ya, agar lini masa ini bisa berjalan tepat waktu ya, karena ini kan sudah bulan Juli, bulan depan bulan Agustus. Dan kalau kita lihat lini masanya di sini tertulis pengangkatan 193.954 guru lolos passing grade tahun 2021 ya, di bulan Agustus ya, tapi dengan catatan itu ada 55% tambahan usulan formasi dari Pemda agar minimal bisa mendekati akomodir ini Bapak Ibu ya, karena tidak mungkin semuanya juga langsung ya, seperti itu. Tapi ini tergantung dari usulan Pemda. Lebih lengkapnya di sini Bapak Ibu guru sekalian, lebih lengkapnya di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ya, di sini antara Juli Agustus 2022
terkait dengan P3K 2022 itu ada pengangkatan 193.954 guru lolos PG tahun 2021. Tetapi hal ini bisa terjadi sesuai judul di konten tadi, tetapi jika usulan Pemda maksimal minimal memenuhi 55% yang ditawarkan oleh Kemdikbudristek seperti menu yang tadi. Seperti itu Bapak Ibu ya maksudnya. Jadi kita tunggu bulan depan ya, atau bagaimana bulan ini terkait dengan progres usulan formasi. Nah, kalau posisinya seperti ini, kebetulan di sini kami screenshot sedikit daerah dengan kota formasi tahun 2022 lebih besar dari peserta lulus PG. Misalnya kita ambil contoh Kabupaten Ciamis, itu total formasi 2022-nya itu adalah 1.150. Sedangkan peserta yang lolos PG-nya itu adalah 377. Ini masih data sementara. Kalau posisinya seperti itu, ini memungkinkan lini masanya terjadi Bapak Ibu ya. Lini masa bulan Agustus terjadi. Karena kenapa? Total formasi yang diajukan Pemda itu lebih total formasi 2022 di Kabupaten Ciamis ini itu jauh lebih besar dari peserta lolos passing grade tahun 2021. Berarti ini masuk dalam kondisi aman. Nah, pertanyaannya sekarang mungkin dari teman-teman di kolom komentar sebentar adalah apakah langsung diangkat semua? Nah, di sini terkait dengan diangkat semua penempatan, kita kembalikan dulu kepada PPK Bapak Ibu ya. Karena yang mengatur penempatan nantinya adalah Pemda. Dalam hal ini PPK. Nah, kalau memang memungkinkan diangkat semua yang 377 ini berdasarkan kebutuhan di sekolah yang ada di Kabupaten Ciamis, ya bisa jadi terjadi Bapak Ibu ya, karena memang total formasi 2022-nya itu sangat positif, lebih besar daripada jumlah peserta yang lolos PG. Tetapi kita kembalikan lagi kepada Pemda, dalam hal ini PPK, Panitia Pembina Kepegawaian. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, terkait dengan progres ya, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini yang sempat dibahas di mana ya? Di rakor kemarin, bahwasanya jumlah kebutuhan guru nasional sebenarnya ada 758.000, tetapi usulan Pemda itu baru 127.179. Berarti ini masih sangat rendah Bapak Ibu ya. Ini masih sangat rendah meskipun sekarang mungkin sudah ada penambahan, tetapi mudah-mudahan itu bisa segera mencapai ya, minimal mendekati kebutuhan guru nasional ya yang disediakan oleh Kemendikbud untuk kota P3K 2022. Seperti itu Bapak Ibu, di sini perhatikan ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Nah, di sini kabar gembiranya ya. Di sini ada kabar gembiranya Bapak Ibu ya. Kabar gembiranya itu ada surat edaran lagi dari Menpan kepada PPK terkait pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022 dibuka kembali sampai dengan pertengahan Juli 2022. Jadi kita tunggu ya di bulan ini Bapak Ibu ya. Kita tunggu di bulan Juli apakah berefek dengan adanya surat edaran dari Kemenpan RB terkait pengusulan tambahan kuota formasi dari Pemda ya, agar nantinya bisa memenuhi kuota nasional. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi nantinya itu akan dibuka lagi pengusulan kebutuhan ASN menggunakan aplikasi e-formasi. Nah, kita tunggu pergerakan Pemda di bulan ini, bulan Juli. Karena pengusulan kebutuhan ASN akan dibuka sampai pertengahan Juli 2022. Ini sudah tanggal 78 ya. Kalau tidak salah, kita tunggu sampai pertengahan bulan. Apakah betul-betul ada progres terkait penambahan kuota. Nah, kalau misalkan maksimal Pemda memaksimalkan, nah bisa jadi Bapak Ibu ya, akan ada berita besar terjadi di bulan Agustus, dan tentunya kabar gembira untuk guru lolos PG. Asalkan Pemda mengajukan formasi secara maksimal, minimal memenuhi 55% ya, memenuhi 55% dari kuota nasional lagi yang tersisa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang Bapak Ibu harus pahami terkait dengan lini masa yang sempat dibahas oleh Ibu Prof Nunuk. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan, di sini yang edaran dari Menpan RB, bahwasanya memang sudah dibuka Bapak Ibu ya, sudah dibuka periode pengisian informasi untuk tambahan formasi. Jadi sekarang ini sudah posisinya ya. Nah, ini di sini posisinya sekarang di sini. Sudah masuk dalam periode pengisian ketiga. Jadi kalau periode pengisian pertama dan kedua meliputi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara sampai Kepulauan Riau, itu sudah selesai Bapak Ibu ya, itu sudah selesai. Jadi kita tunggu lagi terkait periode pengisian untuk periode pengisian ketiga dan keempat. Ini berakhir 8 Juli, yang periode pengisian keempat itu berakhir 13 Juli.
Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi inti video ini adalah di sini sebenarnya Bapak Ibu ya, terkait dengan lini masa yang sempat dibahas oleh Ibu Prof Nunuk. Di sini memang tertulis di lini masa ini di rakor ada di sini tertulis bulan Agustus pengangkatan 193.954 guru LOS PG, tetapi itu semua tergantung dari tambahan usulan formasi dari Pemda apakah mampu memaksimalkan atau minimal memenuhi 55%, karena di sini dikatakan masih dibutuhkan 55%. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.